kemuliaan hanya bagimu dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah-Mu yang tak ada habis-habisnya, yang selalu baru setiap waktu dalam hidup kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Jumat 23 Agustus 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, hari ini saya akan mulai dengan mengingatkan Bapak Ibu sekalian seperti yang kita selalu deklarasikan Mazmur 91 di ayat yang ke-14 dikatakan kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka pada waktu kita mengalami kesesakan, sekali lagi, pada waktu kita mengalami kesesakan, kita berseru-seru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka Mazmur 91 dengan jelas mengatakan Tuhan akan mendengarkan setiap doa dan seruan kita dari sorga. Bahkan akhirnya berakhir dengan happy ending. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah terus hati kita melekat kepada Tuhan ya. Nah, Salomo dalam kitab Pengkhotbah dia berkata begini, akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Itu bukan berarti ayat itu berkata tidak penting awal itu ya. Awal yang baik akan kemudian menghasilkan akhir yang baik. Nah, pagi ini kita akan belajar dari seorang penipu. Bersama saya ucapkan penipu. 2, 3, penipu. Waduh Pak, kok belajarnya dari penipu ya. Ini kita akan belajar dari seorang penipu yang punya moral amat sangat jelek Bapak Ibu sekalian. Tetapi penipu ini hidupnya kemudian berakhir dengan happy ending. Diberkati oleh Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan? Saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kemarin atau masa lalu kita ya, setahun lalu, 2 tahun lalu atau apalah ya,
itu begitu buruk, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita segera move on. Mulai kapan? Mulai saat ini ya. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Biarlah masa lalu yang buruk itu bagian dari sejarah yang meskipun kita berdoa seperti apapun masa lalu itu tidak akan pernah bisa diubahkan ya. Tetapi bagaimana kita hari ini? Siapa penipu itu? Penipu itu bernama Yakub, Bapak Ibu sekalian ya. Alkitab mencatat ini Yakub itu menipu ayahnya, ya, bapaknya ditipu dengan menyamar apa? Dia menyamar menjadi Esau, ya, tangannya dikasih bulu-bulu, ya, bapaknya udah tua ditipu. Yang kedua, saudara kembarnya juga ditipu oleh Yakub. Bayangkan kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, wow, amat sangat bahaya. Bapaknya ditipu, saudaranya ditipu, apalagi orang-orang yang lain. Ini orang amat sangat jahat banget, Bapak Ibu sekalian, punya moral yang bobrok. Tapi ketika dia mengalami Tuhan, kemudian Bapak Ibu sekalian namanya diganti bukan lagi Yakub tapi berganti Israel. Dan kita melihat hari ini Israel amat sangat jaya. Meskipun Israel itu negara kecil, tapi kuatnya Masya Allah. Dan kemudian dia diberkati, kaya, makmur, bahkan dimanapun orang-orang Yahudi berada. Misalnya hari ini ada di kota New York ini, ekonomi 50% lebih yang ada di New York ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka itu kalau ada perayaan besar hari raya orang Yahudi di kota New York ini, itu semua kegiatan kayak-kayaknya shutdown ya. Semua jalanan jadi sepi, ekonomi sedikit melambat ya. Ya, siapa Yakub? Yakub itu adalah anak daripada Ishak dan Ribka. Siapa Yakub? Yakub itu merupakan cucu dari Abraham. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, Yakub mempunyai anak laki-laki 12 orang. Bersama saya ucapkan 12 orang, 23, 12 orang ya, belum anak perempuannya. Anak laki-lakinya 12 orang yang kemudian kita kenal menjadi leluhur daripada 12 suku Israel ya. Luar biasa. Yakub ini amat sangat penting sehingga dalam Alkitab dicatat nama Yakub itu ada kurang lebih 350 kali. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 35 sampai dengan 37. Kejadian 27 ayat 35 sampai 37. Jawab ayahnya, ini ayahnya yaitu Ishak sedang menjawab Esau anaknya ya. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu ya. Jadi ini jelas-jelas dikatakan oleh bapaknya Yakub bahwa Yakub telah menipu bapaknya ya. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Wow, dia menipu kakaknya 2 kali ya, bapaknya sekali ya. Belum lagi yang lain-lain yang nggak dicatat ya. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya.
dan telah ku bekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat, ya anakku. Ya, Yakub dikenal sebagai penipu ketika dia mengambil berkat dari saudaranya Esau dengan cara menipu ayahnya sendiri. Tapi Tuhan tetap memberkati yang namanya Yakub, ya. Pelajaran moral apa? Ini tidak, Alkitab tidak mengajarkan kita untuk menjadi penipu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang namanya nipu itu adalah dosa. Saya sudah sampaikan bahwa yang namanya dosa itu adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Apa yang kita pelajari dari ayat-ayat yang baru kita baca? Bapak Ibu sekalian, kita ini yang ada di dalam Tuhan, Tuhan sudah menetapkan nasib kita, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yesus datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Kalau kita membuka hati kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan juru selamat satu-satunya dalam hidup kita, maka Alkitab berkata kita ini diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Titik, dok, 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 dan itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dirubah lagi, ya. Nah, demikian juga Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya. Nah, seringkali berkat Tuhan itu belum nyampe dalam hidup kita, itu karena Bapak Ibu sekalian kita belum siap untuk menerima berkat itu. Berkat Tuhan belum sampai dalam hidup kita karena seringkali kita melakukan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan dan kita tidak bertobat, ya, kita nggak mau move on, ya. Maka itu dalam kitab 1 Yohanes berkata, celakalah kalau hatimu menuduh engkau. Hari ini saya mau sampaikan kabar baik kepada Bapak Ibu sekalian, biarlah masa lalu yang buruk, biarlah itu menjadi bagian dari masa lalu kita. Kita harus move on. Bersama saya katakan move on. 2, 3, move on, ya. Alkitab pernah mencatat seorang yang bernama Daud. Daud itu luar biasa. Dia punya masa lalu yang kelam banget. Bagaimana dia berzina, bagaimana dia mendukakan hati Tuhan, bagaimana dia merencanakan kematian daripada Uria, ya, suami daripada selingkuhan daripada Daud itu. Itu amat sangat jahat di hadapan Tuhan. Itu masa lalu daripada Daud yang kemudian di Amsal berkata begini, orang yang berzina malunya tidak akan terhapuskan. Sampai kapanpun kisah Daud ini dalam perzinahan dan kemudian merancangkan pembunuhan itu akan diketahui sampai kepada anak cucu kita. Itu sudah dicatat di Alkitab. Tapi yang luar biasa, kita tahu Daud menjadi raja yang terhebat, raja yang terbesar di Israel, ya. Jadi ini adalah kabar baik buat setiap kita yang punya masa lalu yang buruk. Seperti saya adalah seorang yang ateis, kemudian percaya dalam Tuhan. Karena kebodohan saya jatuh di dalam dosa moralitas, ya. Pada awalnya, setelah 4 tahun saya hidup di dalam kebodohan, sulit untuk move on. Karena apa? Terus ada tuduhan-tuduhan bahwa Tuhan itu benci kepada saya
saya tidak mungkin dipulihkan. Itu tuduhan-tuduhan yang ada pada saya, Bapak Ibu sekalian. Dan itu bukan hanya saya alami. Beberapa orang yang saya layani, dia berkata begini, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah hidup saya akan Tuhan pulihkan? Dengar Bapak Ibu sekalian, kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu lebih daripada cukup untuk mengampuni kita. Darahnya itu lebih daripada cukup untuk mengampuni 1 miliar orang yang bertobat. Kalau ada lagi 1 miliar lagi menjadi 2 miliar, menjadi 3 miliar, menjadi 7 miliar yang bertobat, bahkan 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar orang yang bertobat, Bapak Ibu sekalian, darahnya itu lebih daripada cukup untuk mengampuni dosa-dosa, kesalahan, dan kejahatan kita. Amin. Seperti Yakub, penipu, dapat Tuhan berkati lebih-lebih kita yang hidup di dalam perjanjian baru, yang sudah percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ya, jangan pernah ulangi lagi dosa-dosa dan kesalahan masa lalu. Tapi jangan pernah diratapi lagi. Segera move on. Yang kedua, Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 14, Kejadian 28 ayat 10 sampai 14, maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat yang ke-12, maka bermimpilah Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Yakub penipu itu didatangi oleh Tuhan, ya. Dan disinilah hidupnya kemudian mengalami perubahan, ya. Bapak Ibu sekalian, dosa kita semerah kirmisi atau dosa kita semerah kesumba, Tuhan itu tetap akan datang kepada kita. Untuk apa? Untuk memulihkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Kenapa Tuhan memberkati kita? Karena itu janji Tuhan. Kalau janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya diberkati, Alkitab Perjanjian Baru berkata bahwa kita ini yang percaya kepada Yesus juga adalah keturunan Abraham, ya. Jadi pasti janji-janji Tuhan itu kepada kita pasti digenapi, ya. Yang jadi persoalan kita ini ketika hidupnya belum diangkat oleh Tuhan, kita cepat bosan, Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan rindu untuk memulihkan hidup kita. Maka itu jangan cuek bebek dengan Tuhan, ya. Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Kalau zaman perjanjian lama Tuhan hadir dalam hidupnya Yakub, lebih-lebih kita yang percaya Yesus di perjanjian baru ini, Tuhan hadir melalui Allah Roh Kudus
yang sudah dianugerahkan 2000 tahun yang lalu dalam hidup kita. Maka itu jangan pernah abaikan yang namanya Tuhan, ya. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup Yakub diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Alkitab juga menceritakan di Alkitab Perjanjian Baru bagaimana wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Wanita yang pendarahan 12 tahun ini disembuhkan. Lazarus yang sudah mati 4 hari, mati Bapak Ibu sekalian, 4 hari, udah jadi busuk Bapak Ibu sekalian ya. Udah nggak ada harapan lagi. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Lazarus yang mati ini dibangkitkan, sembuh, hidup, dibangkitkan. Ya, siapa lagi? Saulus. Saulus, Bapak Ibu sekalian, dia penjahat, dia anti Kristus, anti pengikut Kristus. Siapa saja yang percaya kepada Yesus dianiaya, bahkan dibunuh oleh Saulus. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus menjadi Paulus, dan Alkitab Perjanjian Baru sebagian besar ditulis oleh Paulus, dan Paulus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sampai hari ini, meskipun Paulus sudah meninggal dunia. Musa dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semak berduri itu, Bapak Ibu, semak belukar itu, kemudian keluar apinya. Dan akhirnya Musa menjadi pemimpin terbesar orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti diangkat Tuhan akan menjadi orang-orang yang hebat, bahkan apa yang mati sekarang dalam hidup kita. Mungkin itu keluarga kita, ekonomi kita, kesehatan kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Rencananya itu pasti terjadi dalam hidup kita. Apa itu rencana Tuhan? Menjadikan kita garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Apa rencana Tuhan bagi kita? Tuhan mau memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Tuhan mau supaya kita menikmati sorga di bumi ini sebelum waktunya nanti kita pulang ke rumah Bapa, ya. Dan selanjutnya dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 18 sampai 20. Kejadian 29 ayat 18 sampai 20. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda ini. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel, ya. Lihat ini Bapak Ibu sekalian, Yakub harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tapi yang 7 tahun itu kata Alkitab dianggap beberapa hari saja. Sebetulnya banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari ayat-ayat ini. Tapi karena waktunya nggak cukup, saya mau fokus kepada gini, Bapak Ibu sekalian. Ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan, itu kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, nanti Tuhan
yang akan mengerjakan kepada kita. Lihat Bapak Ibu sekalian ya, akhirnya Yakub bukan hanya bekerja 7 tahun, tapi dia bekerja selama 14 tahun. Tapi yang luar biasa, waktu-waktu itu ya itu begitu singkat bagi Yakub. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajaran yang kita dapat, Bapak Ibu sekalian, yaitu seperti yang tulis di dalam kitab Kolose, apa saja yang didapat oleh kedua belah tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati. Ya, jadi pesan Tuhan begini kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberi tugas kita sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu, kerjakanlah itu dengan segenap hati. Ya, bekerjalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang bekerja, sebagai kaum profesional ya. Mari Bapak Ibu sekalian lakukanlah semua itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati ya. Dan percayalah kita akan melihat tahun ini 2024 kita pasti mengalami tuaian karena ini adalah tahun penuaian ya. Alkitab bilang terjadilah seperti apa yang engkau percayai, terjadilah seperti apa yang engkau imani. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, jangan sampai masa lalumu menghambat engkau untuk move on. Ya, masa lalu tidak bisa dirubah. Sekarang kita harus move on, datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita sudah belajar hari ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah, pasti diangkat oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami percaya setiap kami dicintai dan dikasih oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, kasih-Mu itu begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam, tidak terbatas Tuhan. Dan Engkau sungguh-sungguh Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memulihkan dan mengangkat hidup kami anak-anak-Mu ini. Materaikan firman Tuhan ini, dan Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.